Kalau dia terjerumus dalam dosa, dosa itu adalah pangkal atau sumber, sebab utama orang itu sengsara. Ilmu yang kalian pelajari itu akan menjadikan kamu mulia, dan mulianya itu nggak bisa digapai oleh siapapun juga. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali Karamullah wajhah, wal ilmu yasmu fil hayati wa fil hasyri. Bil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri. Dengan ilmu itu kamu itu akan mulia dan tinggi kedudukanmu itu setinggi-tingginya, baik di dalam kehidupan dunia ini maupun di dalam kehidupan mahsyar nanti. Itu. Kalau kamu punya kecerdasan, belajar ilmu. Itu adalah jalan yang paling cepat untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Itu maksudnya. Kalau kamu nggak punya akal, nggak punya kecerdasan, maka jangan sampai kamu itu tidak menerapkan ibadah. Jalan yang tercepat kedua setelah ilmu, ya udah, beribadahlah yang banyak, sehingga kamu menjadi orang yang soleh. Orang alim sama orang soleh itu tinggian mana? Orang alim. Gak bisa jadi orang alim, ya udah jadi orang soleh. Nah, makanya kalau Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Kalau kamu ingin menjadi, hidup ini kan sebuah pilihan. Pilihan mana yang terbaik buat kita memilih? Jadilah kamu orang alim, kata Nabi Muhammad. Itu pilihan yang terbaik. Nggak bisa kamu jadi orang alim masih kamu belajar, ya udah jadilah seorang santri yang masih belajar dan terus belajar. Kalau nggak bisa jadi santri juga, paling nggak, kenapa nggak bisa jadi santri? Karena dia sudah tua, dia sudah berkeluarga, dia nggak punya biaya. Karena biaya itu termasuk salah satu jalan untuk menuju kepada derajatnya orang alim. Jadi orang alim itu harus membutuhkan kepada dana juga, modal juga gitu. Kemudian yang ketiga, nggak bisa, maka hendaknya jadilah seorang yang mendengar. Hadir pengajian di mana? Hadir. Ada majelis taklim? Hadir. Nggak bisa juga, karena dia sudah tua. Kun muhibban lahum. Jadilah kamu itu termasuk yang cinta kepada orang alim, cinta kepada santri, cinta kepada orang yang hadir majelis taklim. Jangan sampai jadi orang yang kelima, sudah nggak jadi orang alim, nggak jadi santri, nggak jadi yang suka hadir pengajian, nggak jadi orang cinta kepada mereka, malah memusuhi mereka. Itu fa'in fatahlah, kamu pasti binasa. Ini sebuah sistem. Gitu loh, kamu pasti binasa. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang lainnya, an-nasu kulluhum halka illal alimun. Jadi semua manusia itu binasa dan akan binasa. Binasa pada waktu itu atau suatu waktu akan binasa. Itu maksudnya. Kecuali orang alim. Orang alim tidak akan binasa, karena dia tahu jalan kebinasaan itu mana, jalan kehidupan dan keberkahan itu mana, dia paham. Kalau kita mau bahagia, kalian sudah tahu. Beda sama orang di luar sana. Makanya kan Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, la yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina, beda antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Artinya apa? Di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat tidak sama. Bagaimanapun antara santri dengan yang bukan santri beda, antara santri dengan orang alim beda. Jadi tergantung kepada apa perbedaannya, tergantung pada ilmu. Orang alim sudah mempunyai ilmu, santri masih belajar ilmu. Beda antara orang yang masih belajar ilmu sama orang nggak belajar sama sekali, beda. Itu artinya. An-nasu kulluhum halka illal alimun. Jadi semua orang itu binasa. Kenapa binasa? Suatu waktu itu dia itu akan terjerumus ke dalam dosa. Kalau dia terjerumus dalam dosa, dosa itu adalah pangkal atau sumber, sebab utama orang itu sengsara. Ngerti nggak? Jadi inti misalnya pacaran, begitu pacaran akhirnya ruwet, banyak masalah dengan orang tua, masalah dengan keluarga, masalah dengan fisiknya,
masalah dengan penyakit dan sebagainya. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kamu yang mulai. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang terjadi pada kamu itu akibat daripada ulah kamu sendiri. Nah itu loh, orang alim dia nggak mau. Santri ada yang pacaran santri? Nggak ada. Kalaupun ada itu oknum. Jadi oknum itu kan maksudnya dari sekian tuh ada yang ahli neraka, kan harus ada gitu loh. Itu loh maksudnya. Ya semoga di sini nggak ada yang ahli neraka sama sekali ya. Karena Allah Ta'ala sudah janji neraka sudah diciptakan, ya harus ada dong yang huni neraka, masa semuanya masuk surga. Nah itu oknum itu namanya. Ada yang mau jadi oknum? Kalau kita beli rambutan itu kan pasti ada 1-2 itu yang busuk. Nggak mungkin semuanya baik, karena itu kan satu ikat daripada rambutan itu kan bukan dari satu ikat dari satu pohon. Nanti nggak? Satu pohon itu tangkainya itu yang ada rambutan paling ada cuma 7-11 gitu loh. Yang satu tangkai. Dan itu jadikan satu, diikat itu kan jadi kayak banyak, satu ikat banyak. Dari ikatan-ikatan itu kan pasti ada satu yang nggak baik, 2, 3 yang nggak baik. Tapi kan kebanyakan semuanya baik. Nah, gitu. Itu namanya oknum. Jadi kalau ada orang alim tapi tidak seperti layaknya orang alim, itu oknum namanya. Kalau ada santri tapi tidak seperti layaknya para santri, namanya oknum. Ada polisi nggak seperti polisi pada umumnya, oknum itu namanya. Jadi jangan salahkan keseluruhan atau umumnya dengan oknum ini kan. Jadi rata-rata habaib itu baik karena mereka itu adalah cucu Nabi. Kalau ada yang sebagian yang minta-minta, yang berbohong, yang minum-minum, yang berkata yang tidak-tidak, pinjam sana pinjam sini nggak dibayar, minta sana minta sini atau dan sebagainya, itu oknum namanya. Jangan disamakan dengan yang lainnya sehingga yang lainnya itu dihukumi seperti itu juga, salah itu. Karena pada kehidupan itu pasti ada yang diberhasilkan oleh setan, itu ada. Kalau enggak merupakan cobaan dong dunia ini gitu. Jadi harus ada memang gitu loh. Memang ciptaannya Allah seperti itu gitu loh. Makanya kan kalau ada orang yang berdosa, setannya itu langsung berteriak seperti diceritanya Nabi Nuh itu, yang kartun itu. Jadi mereka itu kan pertama kali dicoba oleh setan itu dengan cara mereka itu didekatkan dengan orang tua mereka yang sudah meninggal. Caranya gimana? Dibuat gambar, dibuat patung. Ketika mau mereka buat gambar, buat patung, akhirnya disembah. Iblisnya berteriak, berhasil. Itu. Jadi setiap kamu itu buat dosa, setannya bertepuk tangan, berhasil. Gitu. Jadi kalau dia berbuat dosa, akhirnya apes hidupnya. Apesnya sebesar apa? Sebesar dosa kamu. Apesnya dosanya itu misalnya 10%, ya apesnya 10%. Dosa kamu banyak 50%, ya 50%. Gitu. Dia tergantung. Artinya apa? Orang alim itu atau orang santri itu dia tahu jalan kebahagiaan, tahu jalan kesengsaraan, dia juga tahu. Tinggal mau cari yang mana, mau menempuh yang mana. Kalau kita mau menempuh, mau cari kebahagiaan, bisa nggak? Bisa, cuma yang namanya kebahagiaan itu kan ada harganya. Sama seperti kalau kita mau tinggal di hotel Dalwa sama hotel yang di sebelah sini, bukan hotel itu namanya. Motel pun dia tidak. Jadi hotel itu adalah langsung ada kamarnya, ada kamar mandinya, semuanya ada. Itu hotel. Dan hotel itu bertingkat-tingkat, ada tingkat yang bintang 1, bintang 2, bintang 4 dan sampai bintang 7 gitu. Ini enggak, kalau bintang 9 itu NU gitu. Kalau hotel itu sampai bintang 7 aja. Ngerti nggak? Jadi kalian mau masuk ke Dalwa yang mana? Standar, deluxe, atau yang superior, atau yang Dalwa Suite. Dalwa Suite paling mahal, satu malamnya 2 juta. Tapi bagus, view-nya bagus, panjangnya bagus. Di situ habaib besar masuk ke sana. Tuh. Kalau mau cari dapat lebih bahagia mana orang yang tinggal di hotel itu
yang tinggal di hotel yang paling bahagia adalah yang paling enak fasilitasnya, ya kan? Karena paling enak semuanya, jadi ranjangnya ada 2, nah, kemudian serba ada bathtubnya itu ada ada air yang mijet tubuh kita, bathtubnya beda sama yang standar nggak ada bathtubnya, pancoran. Nah itu loh, nanti nggak ya, tergantung seberapa banyak, seberapa berani kita itu mau apa, mau berkorban. Jalannya sudah jelas, kamu pengen bahagia, ya udah ikuti Nabi Muhammad, pasti bahagia. Itu artinya la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Itu maksudnya Nabi SAW bersabda, an-nasu kullum halka illal alimun. Orang alim pun juga akan binasa, illal amilun, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Cuma alim saja tapi tidak mengamalkan, percuma. Jadi harus dia itu mengamalkan dengan ilmunya gitu. Terus dia alim tapi dia sudah mengamalkan tapi tidak ikhlas, ya percuma, nggak ada faedahnya. Wal amiluna kulluhum halka illal muhlisuna, kecuali yang ikhlas. Kemudian yang ikhlas pun juga dalam keadaan binasa. Kenapa? Kalau mereka tidak benar-benar tanggap, kalau mereka tidak benar-benar menjaga diri. Sehingga Nabi SAW bersabda, wal mukhlisuna kulluhum halka wal mukhlisuna ala khatarin azim. Jadi orang yang ikhlas itu berada di dalam bahaya yang sangat agung, sangat besar gitu. Artinya kalau kita nggak jaga diri, kita bisa terjerumus juga. Nah itulah kehidupan, selalu dalam kekhawatiran. Kalau kita tidak pintar-pintar menjaga, tidak pintar-pintar memilih, tidak pintar-pintar menempuh, maka kita akan terjerumus ke dalam dosa, yang berarti kita terjerumus ke dalam sengsaraan, yang berarti ketidakenakan, ketidakamanan, ketidaksejahteraan dan sebagainya.